Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes, Allahu Akbar. Ya, Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita berjumpa lagi pada kesempatan hari ini. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya mengenai perilaku terpuji. Kemarin kita sudah belajar mengenai perilaku terpuji. Kita akan mengulang lagi. Perilaku terpuji adalah perilaku yang baik yang dicintai oleh Allah dan makhluknya, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemarin perilaku terpuji yang akan kita pelajari di kelas 1, yang pertama adalah berkata yang baik. Itu sudah kita bahas pada video sebelumnya. Insya Allah masih ada beberapa pembahasan lagi yang akan kita bahas di video-video yang akan datang dan juga video kali ini, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Insya Allah yang akan kita bahas hari ini. Selanjutnya kita masih ada bersyukur, pemaaf, jujur, dan percaya diri. Masih ingat apa itu berkata yang baik? Ya, berkata baik adalah mengucapkan perkataan yang baik dan tidak menyakiti hati orang lain. Jadi, berkata sesuatu yang kira-kira tidak menimbulkan sakit hati bagi orang yang mendengarnya. Ya, itu adalah berkata baik. Nah, Allah juga memerintahkan kita untuk berkata yang baik, sopan, dan juga santun. Nah, hari ini insya Allah kita akan belajar mengenai hormat dan patuh kepada orang tua. Sebelum kita belajar, kita akan mendengarkan sebuah lagu dan sebuah video dari teman kita Nusa. Mari kita saksikan. Apakah kau kenal dirinya yang setiap hari ikhlas bekerja? Apakah kau tahu bahwa ayah tak pernah kenal lelah? Apakah kau kenal dirinya yang setiap detik selalu menjaga? Apakah kau tahu bahwa ibu tak pernah kenal letih? Doaku selalu untuk ayah dan ibu, agar Allah jaga selalu. Aku sayang ayah
Ya, berikut demikian tadi video yang sudah kita lihat dan kita dengarkan mengenai Musa, bagaimana kita mengingat jasa-jasa orang tua sehingga kita nanti bisa berbakti kepada orang tua kita hingga membawa mereka ke dalam surga. Ya, hormat dan patuh kepada orang tua. Apa sih hormat dan patuh kepada orang tua itu? Ya, ibu adalah seorang wanita yang sudah mengandung dan melahirkan kita. Sedangkan ayah adalah seorang lelaki yang telah mencari nafkah untuk kebutuhan hidup kita. Orang tua menyayangi kita dengan ikhlas. Jadi, ibu itu sudah mengandung kita selama 9 bulan. Setelah 9 bulan kita lahir, maka ibu merawat kita setiap hari. Kita menangis, akan digendong. Kita lapar, akan disusui, dan seterusnya. Dan rasa sayang ibu kita kepada kita tak akan pernah tergantikan. Ayah, setiap hari ayah pergi pagi, pulang sore untuk bekerja. Apa yang dicari? Ayah kita mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga. Bagaimana kita bisa membeli makan? Kita dapat makan, itu karena ayah kita telah bekerja dan dapat uang untuk membeli bahan makanan untuk kita. Kita bisa memakai pakaian yang layak, itu pun juga karena jasa ayah kita yang telah bekerja. Dan kedua orang tua kita sangat menyayangi kita. Mereka ikhlas merawat kita tanpa mengharapkan imbalan. Nah, kita sebagai anak harus berbakti kepada orang tua dan tidak boleh durhaka, karena durhaka adalah dosa besar yang dapat membawa kita masuk ke neraka. Maka jadilah kalian anak yang soleh yang akan bahagia di dunia dan akhirat. Semoga kita bisa membawa ayah dan bunda kita nanti masuk ke surganya Allah SWT, di surga yang tertinggi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya kita sudah tahu pengorbanan ibu dan ayah kita. Maka bagaimana cara kita hormat dan patuh kepada orang tua? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan bagaimana membuktikan rasa hormat kita dan rasa patuh kita pada orang tua. Yang pertama, kita harus selalu berkata baik dan sopan kepada orang tua. Kita mengatakan permintaan kita kepada orang tua dengan kata-kata yang halus. Tidak boleh teriak-teriak, tidak boleh membentak, dan tidak boleh marah-marah. Kita harus mengungkapkan dengan lemah dan lembut, sehingga nanti ayah dan ibu kita dapat mengerti keinginan kita. Selanjutnya, kita juga harus berperilaku santun kepada orang tua. Berperilaku santun itu contohnya kita tidak pernah melakukan hal-hal yang kira-kira tidak disukai oleh orang tua. Semisal, kita datang dengan orang tua, kita bersalaman. Maka itu contoh salah satu sikap santun. Sebelum berangkat sekolah, kita ucapkan salam, kita mencium tangan orang tua kita, maka itu adalah perilaku santun. Dan itu harus kita kerjakan di setiap hidup kita, hingga nanti ajal memisahkan kita dan orang tua kita. Berbakti kepada orang tua mulai hari ini hingga kita nanti mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ketiga, kita harus mendengarkan nasihat orang tua. Apabila orang tua menasihati kita, harus kita dengarkan. Tapi tidak cukup didengarkan saja.
selain kita mendengarkan, kita juga harus menuruti nasihat tersebut. Kita jalankan. Contoh semisal, orang tua menasihati kita supaya kita jangan bermain sampai larut atau sampai sore. Maka kita harus mendengarkan dan harus turuti. Kalau sekiranya kita sudah selesai bermain, sudah mendengar suara azan asar, maka kita harus segera pulang untuk mengerjakan sholat asar. Jadi tidak boleh larut-larut sampai nanti kewajiban kita tertinggal, atau sampai nanti orang tua kita khawatir. Tidak boleh ya. Jadi harus mendengarkan dan menuruti nasihat orang tua. Yang keempat, kita harus mendoakan orang tua kita setiap selesai sholat. Itulah salah satu tanda seorang anak itu berbakti kepada orang tua adalah dengan mendoakan orang tua mereka. Doanya yaitu Allahumma gfirli dunubi wali walidaya warhamhuma kama robayani sohiro. Dan boleh doa-doa yang lain. Contohnya semisal, ya Allah, berilah kesehatan dan keselamatan kepada kedua orang tuaku, jagalah mereka dari virus corona, dan seterusnya. Maka itu diperbolehkan. Dan boleh dengan doa-doa yang lain, yang penting doa yang baik. Terus selanjutnya, kita juga harus membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah. Semisal, kita ada di rumah, lantai kotor, maka kita harus membantu bunda untuk menyapu lantai. Selesai makan, kita mencuci piring sendiri. Itu juga salah satu membantu orang tua. Mungkin ada beberapa lagi pekerjaan-pekerjaan yang mungkin kita bisa membantu orang tua kita. Itu tadi 5 hal yang mungkin bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai cara kita menghormati dan patuh kepada orang tua kita. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hormat dan patuh kepada guru. Sebelum kita mempelajari hal ini, kalian pasti sudah pernah dengar, bahkan pernah menyanyi, bahkan sudah bisa menyanyikan lagu ini. Mari kita dengarkan lagu ini bersama-sama. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
Tadi sudah kita dengarkan sebuah lagu, yaitu Guruku Tercinta, di mana lagu ini sering kalian nyanyikan waktu kalian masih TK, dan juga sekarang pun waktu kita masih SD, kita juga sering mendengarkan lagu ini. Karena bagaimanapun lagu ini sangat berkesan sekali dan juga memberikan banyak sekali manfaat, banyak sekali nasihat bagi kita sebagai seorang siswa kepada guru kita. Nah, hari ini mengenai hormat dan patuh kepada guru, ini mungkin sebagian besar kita sudah tahu ya, bahwa guru itu adalah orang tua kita di sekolah. Jadi kalau di rumah ada ayah dan bunda sebagai orang tua kita, tetapi ketika kalian nanti sudah di sekolah, maka orang tua kalian adalah ustadz dan ustazah atau bapak dan ibu guru. Nah, guru itu telah membimbing kita dalam menuntut ilmu di sekolah. Ustadz dulu sudah sekolah SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMK 3 tahun, dan kuliah selama 4 tahun. Dan banyak bertahun-tahun tersebut, ustadz selalu bersama dengan guru. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Nah, guru yang sudah mengajari kita, membuat kita bisa membaca, bisa menulis, dan mengetahui banyak hal. Ustadz tidak akan menjadi guru hari ini tanpa ada guru-guru ustadz dulu ketika SD, ketika SMP, ketika SMA, dan juga ketika kuliah. Maka guru itu jasanya sangat besar sekali. Tidak akan ada seorang Presiden Jokowi sekarang, dia bisa menjadi presiden karena adanya guru. Para dokter bisa menjadi dokter karena ada guru. Bunda Neni bisa menjadi wali kota karena adanya guru. Jadi semua kita bisa seperti sekarang ini karena adanya guru. Maka guru harus kita hormati dan juga kita patuhi. Karena guru memberikan sebuah secercah cahaya bagi kehidupan kita sekarang hingga kelak. Nah, bagaimana cara kita hormat dan patuh kepada guru? Yang pertama, kita juga harus berkata yang baik dan sopan kepada guru. Sama halnya kita berkata baik dan sopan kepada kedua orang tua kita. Tidak boleh berkata kasar kepada guru. Tidak boleh membentak guru. Seperti itu yang harus kita lakukan di dalam keseharian kita bersama guru di sekolah. Yang kedua, kita harus berperilaku santun kepada guru. Ketika guru menegur, ya harus kita dengarkan. Tidak boleh kita marah-marah. Tidak boleh kita membanting meja dan seterusnya, karena itu bukan perilaku yang santun. Maka perilaku yang santun ketika kita melakukan kesalahan, mungkin guru menegur, maka kita harus mengiyakan dan mendengarkan dan merubah sikap kita. Salah satu sikap santun yang lain, ketika kita bertemu dengan guru kita harus selalu mengucapkan salam, Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Ustazah, dan seterusnya, sambil kita melemparkan senyuman yang indah. Insya Allah guru, ustadz, ustazah kita akan senang dengan kita karena perilaku kita yang baik dan sopan. Selanjutnya, kita harus mendengarkan dan menuruti nasihat guru. Bisa jadi kita ketika ada guru menasihati kita, menegur kita, rasa jengkel dalam hati pasti ada. Nah, aku gak mau begini, misal begitu. Tapi pasti ketika guru menasihati kita, pasti tujuannya adalah sebuah kebaikan. Tidak ada seorang guru yang menasihati muridnya untuk hal yang buruk, pasti untuk kebaikan. Maka ketika kalian nanti ditegur guru, dinasihati guru, harus dikerjakan, karena itu pasti yang terbaik buat kita. Selanjutnya, kita juga harus mendoakan guru kita setiap selesai sholat.
boleh mendoakan, "Ya Allah, berilah kesehatan kepada Ustadz dan Ustazah sehingga besok aku bisa menimba ilmu dari beliau lagi," dan seterusnya. Mungkin ilmu kita akan barokah, ilmu kita akan bermanfaat. Karena apa? Karena bisa jadi karena doa dari guru-guru kita. Kalau guru saja mau mendoakan kita sebagai siswa, maka kita juga harus mendoakan guru-guru kita. Yang selanjutnya, kita harus memperhatikan saat guru menjelaskan. Ketika guru menjelaskan, guru itu dengan ikhlas menyampaikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya kepada anak-anak. Maka kita sebagai siswa harus mendengarkan guru. Tidak boleh ngobrol sendiri, tidak boleh bermain sendiri. Maka harus diperhatikan supaya apa? Supaya ilmunya barokah dan kita dapat manfaat dari ilmu tersebut. Itu adalah beberapa cara kita hormat dan patuh kepada guru. Nah, tadi kita sudah mempelajari mengenai hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Sekarang anak-anak, mari kita evaluasi. Kira-kira kalian sudah paham atau belum mengenai yang Ustadz sampaikan sebelumnya? Coba soal yang pertama, ya. Ridwan berbakti kepada orang tua. Kira-kira perilaku Ridwan ini benar atau salah? Ya, jawabannya adalah benar. Setiap anak harus berbakti kepada orang tua. Sekarang soal yang kedua. Syamil selalu mendoakan orang tuanya setelah selesai sholat. Benar atau salah? Ya, jawabannya adalah benar. Jadi setelah selesai sholat, maka kita harus mendoakan orang tua kita. Itu sebagai kewajiban, sebagai bukti bakti kita kepada orang tua. Soal yang ketiga sekarang. Haris berteriak ketika mau meminta sesuatu kepada bunda. "Bunda, aku lapar. Bunda, aku lapar. Mana makanannya?" Dengan berteriak. Kira-kira benar atau salah? Benar atau salah? Iya, perilaku tersebut salah. Kita kalau menginginkan sesuatu kepada orang tua kita, kepada bunda, kepada ayah, ataupun kepada guru, jangan berteriak-teriak dari jauh. Kalau bisa, datang menghampiri. Dan katakan dengan pelan dan lemah lembut. Itu adalah salah satu tata krama kita dalam berinteraksi dengan orang tua dan juga guru. Selanjutnya, yang keempat, orang tua adalah orang yang sangat menyayangi kita. Benar atau salah kira-kira? Iya, benar. Jadi orang tua itu sangat sayang sekali sama kita. Coba bayangkan, pernah nggak kalian dulu mengingatkan waktu kecil? Ketika kecil, tiba-tiba kalian, mohon maaf, BAB di celana. Kira-kira apa yang orang tua kalian lakukan? Apakah membiarkan? Pasti tidak. Orang tua pasti akan melepas celana kita, dibersihkan, hingga diganti dengan popok yang baru atau celana yang baru. Pasti seperti itu, tanpa ada marah-marah. Kenapa? Karena orang tua sangat menyayangi kita. Selanjutnya, Fajar mendengarkan nasihat orang tua, tetapi tidak dilaksanakan. Kira-kira benar atau tidak yang dilakukan oleh Fajar? Ya, salah. Jadi yang terpenting dari nasihat orang tua itu adalah dilaksanakan. Jadi ketika orang tua memberi nasihat, kita dengarkan. Habis itu dilaksanakan. Jadi tidak boleh cuma mendengarkan saja, tetapi tidak dilaksanakan. Selanjutnya, guru adalah orang tua kita di sekolah. Betul atau salah? Ya, jawabannya adalah benar. Selanjutnya, kita tidak perlu mendoakan guru. Betul atau salah? Ya,
jawabannya adalah salah. Bagaimanapun guru adalah orang tua kita yang telah memberi ilmu, maka harus kita doakan, ya. Selanjutnya, kita harus memperhatikan saat guru menjelaskan, benar atau salah. Ya, jawabannya adalah benar. Jadi, ketika guru menjelaskan harus kita perhatikan, tidak boleh ngobrol sendiri. Supaya apa? Supaya nanti kita dapat ilmunya. Supaya kita nanti ketika ulangan bisa mengerjakan, dan seterusnya. Itu adalah manfaat mendengarkan penjelasan dari guru. Selanjutnya, tugas dari guru harus kita kerjakan dengan baik. Betul atau salah? Ya, benar. Benar ya. Jadi tugas dari guru harus kita kerjakan. Misal kita dapat tugas untuk mencatat di papan tulis, maka tidak boleh kita main-main, tidak boleh kita ngobrol. Kita harus segera menyelesaikan. Nanti kalau tugas dari guru sudah selesai, pasti nanti guru tahu kita merasa lelah. Maka guru pasti akan memberikan kesempatan. Ya sudah, yang sudah selesai boleh istirahat dan seterusnya. Itu pasti. Jadi, kalau kalian nanti dapat tugas dari ustadz atau ustazah, maka harus segera dikerjakan dan diselesaikan. Tidak boleh ditunda-tunda, tidak boleh ngobrol, tidak boleh bermain, supaya cepat selesai. Nah, yang terakhir, kita berkata tidak sopan kepada guru. Boleh atau tidak? Benar atau salah kalau kita berkata tidak sopan kepada guru? Ya, jawabannya adalah salah. Bukan hanya kepada guru saja ya, kepada siapapun kita harus berkata yang sopan. Meskipun itu kepada adik kelas nanti. Kalian nanti akan naik ke kelas 2, maka nanti ketika kalian jadi kakak kelas 2, maka tidak boleh berkata tidak sopan kepada adiknya, ya. Itu yang harus kita perhatikan. Maka anak-anakku sekalian, mungkin ini pembelajaran kita hari ini mengenai hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, jadi jangan sampai kita nanti menjadi anak yang durhaka. Maka kita harus menjadi anak yang berbakti dengan cara hormat dan patuh kepada orang tua kita. Dan juga supaya ilmu kita barokah, kita harus hormat dan patuh kepada guru. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Semoga apa yang Ustadz sampaikan dapat bermanfaat bagi kita fid dini, fid dunya, wal akhirah. Terima kasih. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.